Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi sumber inspirasi dan sumber motivasi di dalam menjalankan aktivitas kita dalam satu hari yang penuh ini tertulis di dalam Yesaya pasalnya yang ke-46 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan untuk kita, demikian bunyinya. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada begitu banyak kehendak Tuhan dalam kehidupan kita yang sering sekali kita tidak pahami. Ada begitu banyak kehendak Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak bisa juga kita mengerti. Hal ini yang membuat dalam kehidupan kita dua hal yang sering mengiringi perjalanan proses kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, terkadang kita merasakan sukacita yang luar biasa. Tetapi yang kedua, terkadang kita juga merasakan kesedihan maupun duka yang diakibatkan oleh sesuatu hal. Mungkin kita juga pernah merasa ketika kita sedang mengalami pergumulan, kita berpikiran bahwa Allah sama sekali tidak bertindak dalam kehidupan kita. Kita berpikiran bahwa Allah sama sekali tidak campur tangan dalam kesulitan yang kita hadapi. Sehingga ada upaya yang muncul dari dalam diri kita, tergoda untuk mencari jalan kepada kekuatan yang lain, yang kita anggap lebih menjanjikan, yang kita anggap lebih pasti, dan yang kita anggap lebih menguntungkan diri kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan saat ini mengajarkan kita untuk tidak tergoda kepada hal yang demikian. Kita diajarkan untuk berusaha menyelami hati Allah, berusaha sehati dengan Allah, sehingga kita dilatih untuk menjadi pribadi yang sabar dalam menjalani setiap proses kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena yakin dan percayalah, Allah akan bertindak dan melaksanakan kehendaknya bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita bisa hidup sampai detik ini, hingga hari ini, pada waktu ini, hingga pada saat ini, semua hanya karena oleh kemurahan dan anugerah Tuhan semata yang unlimited atau yang tak terbatas. Bukan karena kekuatan kita sendiri juga, makanya kita dapat hidup hingga detik ini. Bukan juga karena kehebatan kita, bukan juga karena kelebihan yang ada dalam diri kita, tetapi semuanya itu karena Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa penuh atas seluruh kehidupan kita masing-masing. Allah yang berkuasa dan mengendalikan segala sesuatunya dalam hidup kita. Karena siapapun kita saat ini, apapun pekerjaan yang kita emban saat ini, dan bagaimanapun situasi kita saat ini, yakin dan percayalah, Allah akan menggenapi apa yang Ia nubuatkan, apa yang Ia katakan, apa yang Ia janjikan, dan melaksanakan apa yang Ia rencanakan, apa yang Ia tetapkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang Tuhan ingatkan kepada umat Israel pada waktu itu. Meskipun Allah senantiasa hadir di sepanjang sejarah perjalanan kehidupan mereka, semenjak dari pemilihan mereka sebagai bangsa pilihan, penyertaan Tuhan di padang gurun,
hingga tiba di tanah perjanjian maupun di dalam pembuangan. Tetapi umat Israel tak mengindahkan perintah Tuhan, sehingga Allah menjadi marah, dan melalui hambanya Yesaya Allah berfirman bahwa bangsa Israel harus mendengarkan suara Allah, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah juga tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka semenjak dari kandungan sampai masa putih rambut mereka. Itu yang harus diingat oleh bangsa Israel. Allah tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Terlebih juga dengan bahkan membuat Allah dari emas yang berasal dari kantong mereka untuk mereka sembah, yang dibuat oleh tukang emas yang juga adalah manusia yang fana. Ketika itu bangsa Israel berusaha menyamakan Allah dengan Allah lain. Oleh sebab itu firman Tuhan saat ini menegaskan bahwa hanya Allah lah, hanya Dialah sang pemilik zaman dan masa sejak mulanya, purbakala dan yang akan datang. Dialah Allah yang menguasai, Dialah yang memberitahukan, Dialah yang memutuskan segala yang terjadi dalam diri mereka, dan Dia jugalah yang akan melaksanakannya. Umat hanya diminta untuk berserah dan menanti pertolongan Tuhan dengan sabar, karena Allah akan bertindak dan berkuasa. Kita juga diajak untuk bergantung kepada yang unlimited, yaitu kuasa Tuhan, bukan kepada yang limit atau yang terbatas. Oleh karena itu, di dalam ayat yang ke-10 ini firman Tuhan mengatakan, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apapun yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan saat ini mengajarkan kita yang pertama, bahwa ada masa lalu yang telah dilalui oleh umat manusia, dan semuanya itu ada dalam penyertaan dan rancangan Allah Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Allah lah yang memberitahukan segala sesuatu yang terjadi sepanjang masa dunia ini, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang atau masa depan. Rancangan Tuhan sejak mulanya adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari genggaman maut akibat dosa. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, Tuhan telah mengatakan itu dan Dia akan menepatinya. Oleh karena itu segala keputusan dan kehendakan Tuhan untuk kehidupan manusia akan dilaksanakan dan ditepati oleh Tuhan Allah. Karena yakinlah, Allah yang setia terhadap perkataan dan keputusannya. Sampai zaman digital saat ini, sampai di zaman industri 4.0 ini, sampai detik ini, dan hingga hari ini, keputusan dan kehendak Tuhan akan dan tetap dilaksanakan bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita semakin taat, semakin patuh kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Kita puji, kita muliakan namanya yang begitu agung dan mulia. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami berikan kepadamu ya Tuhan, yang memberikan kami kehidupan hingga saat ini lewat anugerah-Mu. Kami mengetahui Tuhan, bahwa dalam setiap kehidupan kami ini, Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa penuh untuk setiap perjalanan kehidupan yang kami hadapi. Kami juga diingatkan lewat firman ini, kami juga diberikan suatu pelajaran yang berharga semenjak kami dari kandungan
hingga kami pada saat ini Engkau selalu menyertai, Engkau selalu membimbing, Engkau selalu menemani, bahkan Engkau yang berdaulat dan berkuasa penuh atas seluruh kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami lewat tuntunan Roh Kudus untuk selalu tetap setia dan berpegang teguh kepada firman-Mu. Kiranya firman ini Tuhan yang menemani kami, yang membimbing kami, yang menjadi bekal kami di dalam menjalani kegiatan kami dalam hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.